Saya mau nanya nih sama ibu, tips sukses ibu sebelumnya kita panggil dulu. Siapa yang mau buat ibu Yuyun ini sukses? Kita panggil dulu ya, Mami. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Ini saya mau masuk nih. Cuma boleh masuk nggak ya Mas Agung? Coba deh baca tulisannya. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Takut loh gue. Boleh masuk nggak nih? Bu pasti boleh dong. Kan Boleh udah ya? antigen. Udah antigen ya. Udah masker. Jadi siang ini aku tuh mau wawancara vlog kedua dengan perempuan hebat juga. Siapa dia? Tungguin aja pokoknya ya. Ini dorong apa tarik nih? Dorong kayaknya. Soalnya Kan ada Indonesia bacaannya. kan gitu ya. Kalau tarik dorong. Kalau dorong tarik. Berarti nggak tahu bahasa Inggris dia. Oh iya, dorong, push. Oke, kita push. push. Habis itu kita lanjutkan ke dalam. Kita mau ngomong apa aja, tungguin ya. Pasti menarik. Dadah. Udah dong, mau duduk nih, diambil dulu sih. Pakai facial dulu. Guys, ini kita udah sama-sama vaksin. Jadi aku cukup pakai facial dan kemarin juga kita udah antigen sebelum ketemu Ibu Awako. Jadi masih berlaku lah ya 1x24 jam, jangan antigen dulu. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Nah, hari ini adalah vlog kedua saya yang pastinya saya bersama perempuan-perempuan yang menginspirasi kalian semua. Siang ini saya bersama Ibu Hajah Yuyun Rahayu. Beliau adalah ketua dari Wanita Bekasi Keren. Kalau wanitanya Yuyun kita tahu wanita itu adalah perempuan dewasa. Bekasi adalah kota kita tercinta. Sekarang saya pengen tahu dong Bu, kerennya sendiri itu apa sih? Keren itu singkatan. Oh, kan singkatan. dari kreatif, energi, responsif, empati, nasionalis. Hebat banget. Ini siapa yang membentuk WBK ini sebelumnya? Ya, WBK dibentuk oleh saya, Ya, Ibu Yuyun ya. Ibu Yuyun dan Ibu Endang Sarwan Hamid. Ibu Endang Sarwan. Ya, itu pendirinya. Pendiri dari WBK. Iya. Tujuannya sendiri udah teman-teman mendirikan WBK ini. Tujuannya pasti untuk membangun potensi ibu-ibu atau wanita di Kota Bekasi untuk lebih baik, untuk lebih mandiri, ya, dan berpenghasilan. Berpenghasilan dan produktif. Ya. Karena wanita tuh emang harus mandiri ya Bu, mau nggak mau ya Bu ya, jangan bergantung. Tapi mandirinya mandiri dengan jalan yang benar. Sesuai dengan kodratnya. Jadi program apa yang Ibu berikan kepada perempuan-perempuan di Bekasi ini yang simple aja? Yang simpelnya sih kami mengutamakan untuk program UMKM, program UMKM. Ya. Kedua, Pelatihan. Ya, ketiga baru kami sosial. Udah pakai uang, udah pinter, kita latih untuk mereka itu berjiwa sosial. Tujuannya sih sebenarnya itu ya Bu, tujuannya memberikan sosial dan kesejahteraan. Jadi perempuan itu memang sebenarnya tujuannya ke sosial. Tapi bagaimana kita mau sosial kalau kita nggak punya duit? Kita pas-pasan aja gitu kan Bu ya. Nah, untuk punya duit, ya harus belajar. Harus punya duit, harus belajar. Oh, Nyari uang dulu. belajar nyari uang Nah, baru dulu. kita sosial. Baru sosial. Ya. Ibu Yuyun ini adalah pemilik rumah kecantikan Dewi Gria Kecantikan. Saya mau nanya nih sama Ibu, tips sukses Ibu sebelumnya kita panggil dulu. Siapa yang mau buat Ibu Yuyun ini sukses? Kita panggil dulu ya, Mami. Waduh, dipanggil. Mami di sini kali ya. Oke, maaf. Berbagi ilmu. Bagaimana sih Ibu membuat seorang Ibu Yuyun Rahayu ini menjadi sukses? Sebetulnya saya tidak Ibu buat punten. apa-apa. Maskernya bukan Cover ya. Nggak kelihatan cakepnya. Jaga jarak. Jaga jarak. Tetap jaga jarak.
Maaf. Tuh kan? Ya, Kece badai loh, buka masker. coba dulu mamanya. Jadi sebetulnya saya dari awal udah melihat bahwa ponakan saya yang satu ini memang luar biasa. Sebentar saya potong. Berarti adalah mami adalah bukan ibu kandung dari Ibu Yuyun. Betul. Jadi kakak saya paling besar, saya paling bungsu. Masya Allah. Kami berempat. Ya. Jadi yang dua laki-laki tengah. Kakak saya paling besar, usianya 50 sekian, sudah meninggal. Jadi posisi saya sebagai tante yang kecil Iya. menggantikan Posisi mamahnya Ibu Yuyun. ya, menggantikan jadilah mami semua. Makanya dipanggilnya jadi mami. Jadi mami. Jadi kakak saya ini punya anak 6. Dari 6 ini semua jiwa wira swastanya turun dari kakak saya, sama dari kakak ipar saya, ayahnya ini. Itu luar biasa banget. Jadi dari kecil itu sudah terasah untuk melihat bagaimana dia hadir bukan sebagai pegawai, tapi menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha ya. Nah itulah mungkin yang akhirnya terserap gitu oleh 6 anak ini, bagaimana sebaiknya jangan jadi pegawai deh, jadi Itu pengusaha. enamnya. Enamnya menjadi pengusaha. Nah menariknya karena basicnya kakak saya itu pengusaha optik, 6 anak ini komitmen bahwa usaha pertama apapun adalah optiknya. Sebentar, bocor. Dari 6 orang ini semua optiknya berjalan, semua bagus. Ini idenya luar biasa, sehingga mulailah terpikir pengen besar nih, gitu. Ya selalu kalau bicara tentang apapun, baik urusan ngobrol sama suami, ngobrol sama anak, ngobrol apa? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Pasti Temen curhat. Gini gitu. Kebetulan saya sedikit punya ilmu tentang manajemen dan lain-lain. Nah ini kelebihan yang lebih luar biasa lagi adalah dia punya sifat Taat. Guys, coba dengerin. Taat yang taat penting. dalam bahasa Inggris lebih tepatnya teachable. Teachable itu adalah mau belajar, Mau belajar. dan mau diajarin. Mau diajarin. Gak keras kepala. Ada orang yang suka belajar tapi nggak suka diajarin. Iya. Ada orang yang suka diajarin tapi nggak mau belajar. Iya, betul. Ya. Nah, beliau satu ini tidak hanya cantik luar dalam, Iya, Bu. Ya saya akui. bukan Bu. Cakep, Bu. membesarkan, Iya, bukan membesarkan banget. itu yang saya rasakan bahwa ya, ini luar biasa banget ya ponakan satu saya ini. Iya. Karena sayang potensi ini jangan sampai mati. Jadi yang nomor satu saya ajak bicara tentang suami. Hebat kan strateginya? Saya bilang ini punya istri luar biasa, jangan dimatikan potensinya karena ini akan bisa membesarkan Bekasi. Tapi kita besarin Bekasi dulu nih. Jadi saya ingat banget bagaimana karyawannya dari 3, 4, 5 Oh gitu ya, Bu. sampai 15, ingat banget 15 Sampai terakhir 85. 8 dari 3 orang. 15 dulu nih yang paling seru. Iya. 15 saya bilang, Neng, kita besarin. Terus Kita besarkan, tapi tidak mungkin besar kalau suami istrinya kompak. pasangan itu berarti harus kompak. Persis, karena keduanya sepakat adalah untuk bekerja sama. Iya. Oke, kita bagi tugas. Saya bikin struktur organisasinya, bikin Luar tugasnya. biasa loh. Saya punya bisa loh. Kita bilang ruangan kerja mana, ini kantor masing-masing harus punya ruangan, ini ruangan Yuyun, ini ruangan Andoni. Duduk berdua, bicara dari A sampai Z. Apa masalah yang terjadi dari komunikasi suami istri? Insya Allah. bikin prioritas semuanya. Alhamdulillah sampai saat Teachable, mau belajar dan mau diajarin. itu aja sih sederhananya. Sederhananya. Tapi potensinya sebetulnya di sininya, bukan di sini. Berarti potensi itu di dalam diri sendiri ya, Mia? Persis, saya cuma mau les aja. Mau les aja, karena Bu Yun mau ngedengerin orang ngomong. Iya. Open mind. Iya, open mind. Open mind, open heart, and open will. Itu yang tidak dimiliki juga oleh semua orang. Benar. Jadi teachable itu adalah menjadi kunci
untuk keberhasilan Yuyun dari open mind-nya, kemudian open heart-nya. Jadi dia gini, percaya banget bahwa maminya tulus. Ya, jarang. Maka mami tidak punya vested interest apapun Bener. terhadap harta kamu, gitu Nah, kasarnya gitu. itu gimana Bu Yuyun? gimana Gimana? Biasanya nih kalau orang yang sudah mempunyai harta sebelumnya ya Min ya, kadang-kadang ada tante atau omnya langsung deh, yang lain langsung gara-gara kamu punya Iya. duit aja itu mas. Nggak butuh apa-apa. Tuh, Masya Allah. Intinya sih memang saya nggak pernah melihat sesuatu itu dari harta Iya. kalian. Intinya benar-benar mau namanya belajar kan, mau dari anak kecil, dari orang tua, dari kakek-kakek, nenek-nenek, dari sampai yang kecil pun saya suka gitu lah. Saya dapat jadi saya belajar gitu lah, senang jadi belajar. Nah apalagi sekarang dengan kondisi saya yang sudah tidak punya orang tua gitu kan, terus ada mami yang baik hati gitu kan, memberikan pelajaran yang begitu emang kita butuhkan sebagai orang istri dan pebisnis ya gitu. Ya gratis lagi gitu. Nggak usah jauh-jauh. Bisa jauh-jauh Walaupun rumahnya jauh ya. rumahnya jauh tapi Mami jaraknya jauh. Cinere. Oh, di sini. Wah, nggak jauh, sekarang tol cuma 45 menit. 45 menit. Jadi buat saya pun juga mami ini memang luar biasa gitu kan, luar biasanya terus aja apa Berkesinambungan. kesinambungan ya dari kami yang cuma karyawan kelas sekian sekian dan saya pun juga malu kalau sampai tidak mengikuti kan akhirnya kan. Tapi ada juga yang memang apa ya, yang lainnya ada yang ikut ada enggak juga ya, udah hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Iya, Ya. hasil berbeda. Mana yang tekun, mana yang enggak kelihatan ya nih. jujur. Dan dimarahin, marahin. Saya bilang, Oh, maaf, saya nggak mau. Kalau sesuatu yang keluar rel, saya nggak mau. jadi Marah, marah, marah. mau bicara lah gitu ya. Iya, artinya ya maksudnya ditegur bener gitu. Iya, Nggak ada betul. keenakan. Nggak. Ya, Dan di situ keluar maminya sebagai ibunya. Mentor ya. dan biasanya buat kami juga kalau misalnya emang itu salah gitu kan, ya kami perbaiki, sudah terima kami perbaiki. Nggak Dikejar ngedumel, lagi ya, Yuyun. dikejar lagi. Nggak ngedumel nih. Sampai maksudnya dikerjain ngedumel gitu kan. Ada ya gitu ya Mi, ya. Selesai ya, minggu depan harus sudah beres ya. Masya Allah gitu ya. Tidak mudah gitu kan, tidak mudah tapi juga tidak sulit gitu kan. Yang penting memang disesuaikan aja yang kan nih mami misalnya Yun gini gitu kan. Ya. Zep, kan. Terus intinya ya udah untuk sampai 10 ini saya lakukan ya 1, 2, 3, 4, 2, akhirnya Pak Mi 10 ya Mi gitu lah. Mami pun juga kasih dengan waktu gitu kan, nggak Ada langsung proses, nggak langsung dari menghargai 1 proses, ke 8 iya. ya. Berarti ngikutin 1, 2, 3, 4. Iya, mami pun juga menghargai proses kami. Kayak dia rumah gini. Itu pun juga ya, kami siapin pelan-pelan. Pas jadi kayak gini, bagus juga ya gitu. Ini kan salah satu gitu kan, salah satu cara mami lah. Cara mami untuk mendidik kami itu nggak dari penekanan. Tapi kalau memang salah ya salah. Salah diomongin. Bukan sebagai keponakan ya Mi, Iya. tapi udah sebagai anak. Iya, karena bahaya kalau udah terpleset. Oh, iya. Segala sesuatu kalau udah terpleset, memperbaikinya lebih sulit. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Iya, benar. Tapi Bu Yun sendiri no hard feeling sama Mami ya? Dia kangen kalau nggak ada mami. 5 sebulan sekali harus ketemu. Sebulan sekali harus ketemu. Bukan hanya ketemu di sini, biasanya di rumah, Di rumah. Curhat. Banyak lah yang memang Sharing tentang bisnis nih gimana ke depannya. bisnis, ya. bisnis dan keluarga itu yang penting. Jadi bagaimana sih bilang antara bisnis dan keluarga itu ya memang ya mami yang sudah pengalaman. Ini yang akan kita bahas sekarang. Masya Allah. Iya, Bagaimana Jadi hari ini 6 faktor kehidupan kita jadi harus seimbang supaya bisnisnya juga Benar. Karena banyak sekali orang yang antara bisnis dan keluarga nggak balance. ya betul. Atau ketika bisnisnya naik, keluarganya hancur. Atau Keluarganya oke, utuh, bisnisnya kurang maju gitu ya. Nah, itu luar Stuck ya Mi ya, stuck di situ-situ jangan di tempat ya. Kalau nggak di apa ya dibimbing, Iya. kita nggak tahu itu malah yang lagi kemana nih gitu. Iya, Dan iya. Suami kan hanya melihat dari atas. Iya. Jadi oh ini nih, ini gini. Jadi yang bisa melihat itu siapa? Oh kan kita sendiri. Iya. Kita kan nggak bisa lihat kan. Kayak Suami. ini kan kalau dari sini nggak kelihatan. Ini saya bisa Iya. katanya begini ya. Ini ada celah nih, coba dinilai Iya, dirapiin mami lagi. yang bisa lihat. Masya Allah.
Nah kami kan tinggal taat kan. Ya, tinggal taat tadi, taat, teachable, belajar dan mau belajar. Itu ya nih ya, mau diajarin. Kan Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan vlog saya ini bermanfaat nih untuk teman-teman semua, ya terutama yang udah nggak punya orang tua. Hargailah pengganti orang tua kalian di rumah, apapun itu. Kalau bisnis kalian mau berjalan tadi, taat sama orang tua, teachable, mau belajar dan diajarin. Jadi jangan suka keras kepala gitu, jangan semua maunya kamu aja gitu ya. Jadi tips suksesnya sih menurut saya di sini sangat menarik, bahwa yang ada di buku itu adalah ini taat, udah itu aja. Kalau udah taat sama orang tua, insya Allah taat sama Allah, Allah mah ngasih aja rezekinya gitu ya. betul. Karena lucu, dari ketaatan itu justru saya lihat ada karunia menjadi besar. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua jadi banyak mendoakan karena Iya. lihat ini anak saya taat kamu ya. Iya. Ada kebahagiaan yang saya setiap tahajud pun jadi mendoakan. Iya. Jadi menjadi spesial karena ketaatan itu. Disebut Betul. namanya. Iya Bu ya, ini. Namanya juga Rahayu. Aduh. Sudah doa namanya sudah doa. Namanya sudah ada. Kalau gitu terima kasih Mami. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa membuat Bekasi ini semakin baik, semakin maju. Iya, dan semua wanita-wanita Bekasinya. Iya, terutama wanita-wanita Bekasi untuk berprestasi Iya. gitu ya. Sebelum kita tutup, saya punya pertanyaan yang harus dijawab sama Ibu Yuyun secara cepat. Menari atau menyanyi? Oh, nari. Kenapa alasannya? Karena badannya bisa nari, nyanyi nggak bisa. Oh, Suaranya gitu. jelek, nggak nyanyi. Mahal tapi nggak nyaman atau murah tapi nyaman? Murah nyaman. Murah tapi nyaman. Panas atau dingin? Dingin pasti. Kenapa Ibu pilih dingin? Biar nggak keringetan. Oh, biar dia ramai atau sepi? Ramai. Ramai. Oh, ibu penyuka yang ramai ibu ya. Hujan atau panas? Hujan. Hujan. Ketahuan loh, ibu milihnya hujan berarti ibu nih romantis loh orangnya. Panas juga. Terima kasih Ibu Yuyun. Sama-sama. Semoga kita bertemu lagi. Saya juga mau ikut seminarnya, soalnya yang sebentar lagi. Ya, sama Mami juga pembicaranya. Bentar lagi kita akan mulai, kita akan sholat dulu. Jadi teman-teman, terima kasih. Kalau kalian suka sama vlog ini, tolong di like, di share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum. Dadah.